Pernah nggak sih kepikiran apa yang bikin sesuatu atau seseorang itu benar-benar berharga? Kita tuh sering banget ya kejebak sama apa yang kelihatan di luar aja. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bongkar jebakan ini. Kita akan cari tahu gimana caranya melihat lebih dari sekedar penampilan, lebih dari sekedar kemasan, dan masuk ke inti yang sesungguhnya. Coba, kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak salah nilai orang cuma gara-gara penampilannya? Mungkin kita lihat orang yang kelihatannya sukses banget, terus langsung kagum. Atau sebaliknya, ada orang yang kelihatannya biasa aja, kita malah meremehkan. Ini tuh manusiawi banget loh. Dan pertanyaan inilah yang jadi titik awal kita hari ini. Dan disinilah kita nemuin prinsip utamanya. Ayat ini tuh ngasih kita dua kacamata yang beda banget. Ada kacamata manusia yang fokusnya ke apa yang di depan mata, dan ada kacamata Tuhan yang lihatnya langsung ke hati. Nah, prinsip inilah yang bakal kita bedah sama-sama. Ini dia cerminan kita sehari-hari kan? Kita tuh secara alami pasti tertarik sama yang keren, yang heboh, yang memukau. Dan seringnya, kita jadi abai sama potensi yang mungkin tersembunyi di balik sesuatu yang sederhana. Penilaian kilat kayak gini, yang cuma modal kesan pertama, sering banget salahnya. Dan ternyata akibatnya bisa besar loh. Waktu fokus kita cuma di kulit luarnya aja, kita bisa banget kehilangan gambaran yang jauh lebih besar, jauh lebih keren di baliknya. Cara pandang yang dangkal ini bisa jadi tembok penghalang buat kita ngerti tujuan yang lebih dalam, baik dalam diri kita sendiri maupun di orang lain. Oke, biar makin kebayang, yuk kita lihat sebuah studi kasus dari kisah zaman dulu. Ceritanya tentang Nabi Samuel yang dapat tugas super penting, cari raja baru. Ini bukan sekedar cerita sejarah ya, tapi pelajaran yang dalam banget tentang cara menilai. Nah, yang paling menarik di sini adalah, bahkan orang sekelas Samuel, seorang nabi besar, jatuh juga ke perangkap yang sama. Ini nunjukin betapa kuatnya bias penampilan ini di dalam diri kita semua, bahkan buat orang-orang yang kita anggap paling bijaksana sekalipun. Coba bayangin deh adegannya. Samuel ngelihat Eliab yang fisiknya, wah, sempurna banget buat jadi raja. Gagah, tinggi, meyakinkan. Dari kacamata manusia, iya jelas inilah orangnya. Tapi, di saat yang bersamaan, ada sudut pandang kedua yang lagi bekerja. Sebuah pandangan yang bisa nembus penampilan luar itu dan langsung ngelihat kondisi hatinya. Dan di momen krusial inilah muncul sebuah koreksi yang mengubah segalanya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Kalimat ini bukan cuma teguran buat Samuel, tapi ini jadi inti dari semua yang kita bahas. Ternyata ada standar penilaian lain yang jauh, jauh lebih dalam. Kisah Samuel tadi langsung bawa kita ke pertanyaan yang lebih gede lagi, tentang dua sistem nilai yang sering banget tabrakan. Jadi, ayo kita bedah bareng-bareng. Apa sih yang dianggap berharga menurut standar dunia, dan apa yang berharga menurut standar ilahi? Nah, ini dia rangkumannya. Di satu sisi, dunia tuh seringnya mengeluh-elukan apa? Pencapaian, penampilan, kesuksesan yang kelihatan mata. Tapi di sisi lain, standar ilahi itu ngelihat sesuatu yang beda banget. Kualitas di dalam diri yang nggak kelihatan, kayak motivasi, kejujuran, dan kerendahan hati. Inilah yang membawa kita ke konsep penguji hati. Jadi idenya gini, kita sebagai manusia bisa aja ketipu sama topeng atau pencitraan yang orang tujukin. Tapi ada sebuah tes yang lebih dalam yang terjadi. Tes ini ngelewatin semua penampilan luar, itu dan langsung ngecek ke inti karakter dan motivasi kita. Nggak bisa bohong. Dan kalau kita balik lagi ke cerita tadi, siapa yang akhirnya kepilih? Bukan kandidat yang paling gagah dan paling mengesankan, tapi justru Daud, seorang gembala muda. Pilihan ini jadi bukti paling nyata dari prinsip yang kita bahas. Penilaian itu dasarnya bukan CV atau penampilan, tapi kondisi hati. Ngertiin prinsip ini di kepala sih gampang ya, tapi tantangannya adalah gimana cara nerapinnya. Nah, sekarang kita pindah dari teori ke praktek. Gimana caranya kita bisa mulai benerin cara kita ngeliat, baik itu ke diri sendiri maupun ke orang lain. Langkah pertamanya adalah pergeseran fokus yang, jujur aja, radikal. Dari yang tadinya terus-terusan nyari pujian dan validasi dari luar, sekarang kita diajak buat jalan ke dalam diri. Idenya adalah, yuk kita mulai lebih peduli sama kondisi batin kita, terlepas dari apa kata orang. Terus, gimana cara praktisnya? Ada 3 fokus yang bisa kita pegang. Pertama, secara sadar, coba deh lepasin kebutuhan buat dapat tepuk tangan dari orang lain. Kedua, alihkan energi itu buat periksa ke dalam. Apa ya motivasi gue? Gue udah jujur belum? Dan ketiga, sadari kalau ini proses. Kita butuh minta dikoreksi sama Tuhan, supaya cara pandang kita bisa ikut dibentuk. Tentunya perubahan ini bukan sesuatu yang terjadi sekali 2 kali, lalu selesai. Ini lebih kayak tantangan harian, latihan terus-menerus buat ngejaga motivasi kita tetap murni. Jadi, ada nggak sih alat praktis yang bisa kita pakai? Ada, salah satu alatnya adalah semacam daftar periksa hati.
Coba bayangin kita mulai atau tutup hari dengan beberapa pertanyaan ini. Apa sih yang ngedorong gue hari ini? Gue lagi nyari pengakuan siapa? Manusia atau Tuhan? Terus, cara gue nilai orang tadi gimana? Dari luarnya aja atau hatinya? Ada nggak sih sombong atau kepalsuan di hati gue? Pertanyaan-pertanyaan ini kayak kompas batin buat kita. Jadi, kalau kita simpulkan semuanya, intinya adalah standar nilai yang sesungguhnya itu menempatkan harta karun bukan pada piala atau pengakuan yang kita dapat, tapi pada kualitas hati yang tulus. Itulah yang dianggap aset paling berharga. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat kita renungkan masing-masing. Ini bukan buat menghakimi ya, tapi sebagai undangan buat kita lihat ke dalam. Seandainya sang penguji hati itu memeriksa batin kita sekarang juga, kira-kira apa yang bakal dia temukan di sana? Sesuatu untuk kita pikirkan.